Karena segala sesuatu yang memabukkan bisa menghilangkan akal. Karena akal wajib dipelihara, maka haram hukumnya. Mengapa masih juga Tuanku lakukan? Bahkan Tuanku semua seolah memberi peluang bagi orang lain untuk mengikuti apa yang Tuanku lakukan. Karena Baginda Raja Tampusai tidak pernah melarangnya. Soal minum, soal madat, soal berjudi, biarlah tetap saja sebagaimana yang berlaku. Tidak perlu campur tangan dalam hal ini. Aku tetap tidak bisa membiarkan. Dan aku akan tetap berusaha untuk membicarakan hal ini sekali lagi dengan Baginda Raja. Sia-sia. Aku akan tetap coba. Sekalipun aku tahu Tuanku sudah mempengaruhi Baginda Raja. Karena Baginda tetap menganggap ini adalah wajar. Amin. Maafkan Tuanku. Orang-orang kafir itu ikut campur tangan dalam urusan kita. Tuanku Imam Bonjol sekarang turun ke hutan karena mereka ingin menguasai Padang dan Simawang. Saya diminta menyampaikan hal ini pada Tuanku. Bawa dia masuk. Ya, saya sudah bilang, tidak usahlah mengurusi masalah perjudian dan lain-lain sebagainya. Bukankah Tuanku lebih bagus mengurus surau dan bersikir? Tuanku, sebaiknya Tuanku cepat keluar sebelum kami melakukan sesuatu. Siapkan segala sesuatunya. Kumpulkan seluruh murid-murid dan penduduk besok pagi. Baik, Tuanku. Meninggalkan kau dan Ibrahim. Jangan khawatir, Pak. Ibrahim, salam ayah. Yang saya pikirkan, kalau abang mati saya dengan siapa? Sudahlah, jangan bicara masalah mati. Bicara yang baik-baik sajalah. Abang belum pernah megang senjata. Akan abang buktikan, abang tembak Belanda banyak-banyak untuk kamu.
Saya sudah tahu. Biarkan. Lebih baik dia pergi dari dalu-dalu daripada membuat kesulitan. Ada apa? Mainlah terus. Tuanku, sebaiknya kita mundur saja. Pasukan kita sudah banyak yang mati. Maka di saat mendekati zuhur, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rombongan kami bertemu dengan pasukan Tuan Kurau. Kedua orang sahabat yang pernah sama-sama belajar di Kubung 12 Rau ini kini bertemu di medan peperangan. Aku tidak mengatakan ini sebuah kesalahan, tapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Kalau sampai terjadi orang-orang asing itu membantu mereka yang pernah menjadi musuh kita di dalam menuju cita-cita kita, Islam yang murni, aku hanya bisa bilang, apa boleh buat. Engkau menyesal. Aku hanya sedih. Mengapa sampai terjadi pertumpahan darah di antara saudara-saudara kita sendiri, dan berakibat menjadi sebuah persoalan yang kian melebar. Seharusnya kita bisa bergandengan tangan dengan para penghulu adat, para bangsawan, rakyat, untuk menghadapi orang-orang asing yang semakin hari semakin menunjukkan kekuasaannya di tanah kelahiran kita ini. Pajak, kerja rodi, merampok hasil bumi ke negeri mereka hanya untuk kekayaan mereka, dan kita yang menerima akibatnya. Kemiskinan, kebodohan, dan kita yang semakin terpecah belah. Tapi ini tidaklah mudah. Diperlukan ketakwaan. Dan untuk menjadikan orang bertakwa, kita butuh waktu. Dan bagaimana cara menyampaikannya? Aku minta maaf kalau aku harus berbicara seperti ini. Iya. Ya. Aku gembira kau bisa menertawakan dirimu sendiri. Justru pada saat aku mengalami kekalahan besar, aku bisa melakukannya. Insya Allah, matahari masih bisa terbit di ufuk timur esok hari. Dan kita masih sempat menyusun kekuatan untuk membalas kekalahan kita. Terima kasih. Aku berharap Duli yang di Pertuan Rau mau membantu pasukannya. Satu hal yang tidak mungkin aku ketahui tentang beliau. Meskipun aku menantunya, berapa kali aku gagal meminta agar beliau memberiku bantuan prajurit.
alasan beliau karena tidak ada alasan untuk memusuhi orang-orang Belanda. Beliau sudah tua. Rasanya sudah waktunya engkau menggantikan beliau. Aku tidak pernah berpikir ke sana. Tapi ini sangat penting sekali artinya. Apabila Rau dipimpin oleh seorang yang berani menentang pemerintah Hindia Belanda, saya percaya mereka akan berpikir 1000 kali lipat untuk menaklukkan Rau. Zoals u zelf hoorde, luitenant, president Stuurs is niet op zijn gemak met de genomen maatregelen ten opzichte van de Paardenries. Maar de onderhandelingen zijn goed, omdat meer dan de helft van onze troepen naar Java teruggetrokken wordt, om tegen die Ponegoro te vechten. Ja, u hebt wel gelijk, luitenant. Het zou beter zijn om de genomen maatregelen te herzien. U weet wel degelijk, luitenant, dat het strijdgebied hier zwaarder is dan dat in Java. Meneer, u kan de president vertellen dat Batavia meer aandacht moet hebben en de problemen die we hier hebben. Dat is waar. Ik verwacht ten eerste de steun van de heer Gilifari, de nieuwe resident, vervanger van de heer de Stuur. Ja, meneer Gilifari is geen militair. Ja, ik ben juist bezorgd over de methode van zijn leiderschap. Ik geloof wel dat de heer Gilifari besprekingen wil voeren met de Tuankoes en hun erkennen in de sommige streken om de oproer te stelen. Daar wij maar met de helft van onze troepen overhouden. Terwijl wij in een zwakke toestand verkeren. Ik denk dat de onderhandelingen erg belangrijk is, zolang we er geen misbruik van maken. We moeten erkennen dat we ons springen om de bevolking en de bestuurders. Nee, u moet u zo gehoord hebben omtrent de tijger van Roka, Tuanku Tambusai. Mag ik u een sigaar aanbieden? Dank u, ik rook net. Oh. Ja. Pas 2 dagen heb ik de macht als resident hier. Ik ben pas de situatie aan het bestuderen, professor. Een antropoloog zijnde moet u durven in dat gebied binnen te komen. En? Wat zal ik doen voor uw veiligheid? Ik kan slechts rapporteren over de afloop van mijn missie, meneer de resident. Gaat u gang, hoor. Ik zou wel stom zijn als ik u geen permissie geef, waar uw missie vrijwillig is. En zeker in het belang van de regering. Is dat niet zo, professor? Dank u, zeg. Goedenavond. Goedenavond. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Ingat istri. Baru 2 bulan dia aku kawini. Artinya sudah berbulan-bulan kau tak memberi kabar kepadanya. Begitu? Aku rindu sekali. Kalau benar-benar kau sudah tak tahan, mengapa tak kau utarakan saja hal ini kepada Tuanku Tambusai? Tidak.
Aku tidak berani. Cobalah. Beliau pasti paham. Dia seorang pemimpin yang tahu benar akan kebutuhan anak buahnya. Ayolah, kuantar. Ayolah. Mereka mendapat bantuan yang cukup besar dari Regen di Pagaruyung. Karena berita dari Batavia mengatakan bahwa peperangan di Jawa telah usai. Pangeran Diponegoro berhasil mereka berdaya. Perundingan terakhir mengatakan bahwa mereka akan mengadakan penyerbuan besar-besaran di Kota Gadis dan Kota Lama dalam beberapa waktu ini. Teranganmu sangat berguna sekali, Maringgit. Terima kasih. Ada hal yang lebih penting lagi, tuanku. Ya. Mereka juga akan menambah kekuatan di pos pertahanan dekat air Bangis. Saya percaya mereka akan mengadakan pembersihan besar-besaran terhadap kaum padri yang dianggap membangkang kebijaksanaan residen. Siapa dia? Aku lupa memperkenalkan Maringgit kepadamu, sahabat. Dia banyak membantu saya ketika saya berada di Mandailing dan Toba. Rasanya tidak ada lagi berita yang perlu saya sampaikan pada tuanku. Saya harus segera kembali ke Padang. Ya. Sekali lagi, terima kasih banyak, Maringgit. Kenapa dia tidak beri salam? Dia bukan muslim. Sepengetahuanku, dia tidak menganut agama apapun. Tidak beragama? Sahabat, kenapa engkau biarkan? Dan kau kenapa diam saja? Maafkan hamba, tuanku. Sudah berkali-kali hamba mengutarakan perihal Maringgit. Namun Agama tidak ubahnya sebagai tiang bagi manusia, bagi negeri. Untuk bisa berdiri dengan kokoh diperlukan satu pemahaman, satu keyakinan yang timbul dari hati nurani seseorang tanpa paksa. setidaknya Maringgit sudah mengerti, tuanku. Sudah berapa tahun Maringgit membantu kita, tuanku? Sudah cukup lama. Maafkan hamba, tuanku, apabila hamba mempersoalkan hal ini kembali. Aku mengerti apa yang kalian pikirkan. Pasti kalian berpikir, kenapa aku sampai saat ini masih tetap membiarkan Maringgit membantu kita, padahal dia bukan seorang muslim. Dan kenapa aku masih tetap tidak memaksa dia agar menjadi seorang muslim. Ya, kenapa? Engkau pasti mengerti. Aku tidak bisa memaksakan kehendak seseorang, apalagi dengan melakukan kekerasan. Aku tidak tahu apa yang terjadi seandainya hal ini saya lakukan kepada Maringgit. Apakah dia akan menjadi seorang muslim yang taat, atau dia akan menjadi seorang muslim yang hanya sekedar disebut muslim lantaran hati nuraninya belum tergerak, belum paham apa yang harus dia lakukan. Jangan dikira selama ini aku berdiam diri kepada Maringgit. Kepadanya telah aku beri pengertian mengenai Islam. Namun dengan jujur dia mengatakan bahwa dia memang belum berhasrat. Lalu engkau menyerah begitu saja? Dia perlu waktu, perlu pemahaman. Nah, apa yang terjadi dengan Tuan Kuasir dan juga beberapa kaum adat lainnya? Mereka adalah orang-orang muslim. Tapi muslim macam apa kalau mereka masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka masih berjudi, sabung ayam, minum tuak, dan juga perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Hei, Maringgit.
Mau kabar apa lagi? Ada. Sudah aku sampaikan pada Tuanku Tambusai. Ayo. Ayo. Nanti saja. Ayo. Aku tidak mengharapkan adanya orang-orang semacam itu. Yang bersedia menjadi seorang muslim hanya sekedar berlindung agar mereka merasa aman tinggal di bumi ini. Orang-orang yang memakai kedok kemuslimannya untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya. Tetapi untuk apa dia membantu engkau? Mata dan hatinya sudah terbuka bahwa kehormatan negerinya sedang diinjak-injak oleh orang-orang Belanda. Dia sudah mempunyai kesadaran itu. Dan hanya itulah yang bisa dia berikan kepada negerinya. Negeriku, negeri engkau, negeri kita semua. Seperti yang diutarakan oleh Maringgit, bahwa pasukan Belanda akan bergerak menuju Rau. Sebelum terlambat, kita harus bergerak terlebih dahulu. Sepertiga pasukan kita taruh di arah barat. Dan sepertiga lagi di bagian tengah. Dan sisanya di bagian timur. Kita kepung dari 3 arah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Tuan, Bidin ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa, Bidin? Ada yang ingin kau katakan? Sebaiknya nanti saja. Sebenarnya ada apa, Bidin? Masuk. Ada apa? Maafkan saya, Tuanku. Saya harus jujur mengatakan hal ini. Saya benar-benar merasa sangat gelisah sekali. Saya minta maaf, Tuanku. Terus teranglah, Bidin. Ada apa? Saya ingin sekali pulang. Perasaan saya tidak enak sekali. Entah mengapa tiba-tiba jadi begini. Saya ingin cepat pulang menemui istri saya, Tuanku. Bidin, kau tahu kita sedang melakukan apa? Di sini sedang apa? Pada saat gawat seperti ini, kau masih juga mau... Kohar. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya harus jujur mengatakan hal ini. Saya tidak mau. Saya tahu. Tapi dalam keadaan seperti ini, kau harus bisa menekan perasaanmu. Apakah kau sangka kami semua tidak memikirkan hal seperti itu? Sebentar. Apakah? Sebentar. Bidin, apakah kebutuhanmu itu memang sudah tidak bisa ditunda? Maksudku, apa sudah betul-betul kau pikirkan bahwa sekarang ini kita berada dalam situasi yang sangat terdesak, memerlukan satu kewaspadaan, sementara kau ingin tetap pulang? Saya minta maaf, Tuanku. Baiklah, Bidin. Pulanglah. Dan cepatlah kembali ke induk pasukanmu kalau kau sudah merasa lega. Tuanku, saya... Pulanglah. Kalau kau memang merasa ingin pulang. Terima kasih, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat walafiat meskipun dalam situasi pandemi. Saudaraku, masih di bulan Agustus kita akan menyaksikan sinetron perjuangan Tuanku Tambusai.
Aku tidak mengerti jalan pikiran engkau. Kita harus bisa memahami kebutuhan Bidin. Meskipun dalam perjuangan, kita harus mau mengorbankan apapun, termasuk perasaan kita sendiri. Kalau aku mengizinkan Bidin menemui istrinya sehari atau 2 hari, itu karena pertimbangan yang lebih mengutamakan kepentingan Bidin sendiri, yaitu semangat. Aku tidak bisa membayangkan seandainya keinginan Bidin kita cegah. Bisa jadi dia akan kehilangan semangat karena merasa tertekan. Jadi ada baiknya hal ini kita kembalikan kepada Bidin sendiri. Dan kita sudah cukup memberikan. Aku tidak mengerti jalan pikiran engkau. Kita harus bisa memahami kebutuhan Bidin. Meskipun dalam perjuangan, kita harus mau mengorbankan apapun, termasuk perasaan kita sendiri. Kalau aku mengizinkan Bidin menemui istrinya sehari atau 2 hari, itu karena pertimbangan yang lebih mengutamakan kepentingan Bidin sendiri, yaitu semangat. Aku tidak bisa membayangkan seandainya keinginan Bidin kita cegah. Bisa jadi dia akan kehilangan semangat karena merasa tertekan. Jadi ada baiknya hal ini kita kembalikan kepada Bidin sendiri. Dan kita sudah cukup memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pengorbanan yang harus dia lakukan. Dan aku percaya dia bisa menjawab tantangan ini. Kita kembali ke rencana penyerangan semula. Ayo Malik, dari mana sejak beberapa hari ini? Ada keluarga yang sakit. Untung aku tidak salah menjawab. Tuan Residen menanyakan kau. Dia tidak pernah merasa puas kalau orang lain yang membuat masakan buat dia. Hier, als gevolg daarvan, meneer de resident. Wij moeten zelf ter velde gaan. Het schijnt noodzakelijk te zijn om veiligheid te scheppen in de gebieden Kototuo, Ampehanke en Baso, aangezien die gebieden vaak vanuit Kota Gadis aangevallen worden. Ja, ja. U weet meer natuurlijk omtrent militaire aangelegenheden, overste Richmond. Wat is er, luitenant? Een brief van Rauw werd aan de Sul heeft een groot nederlaag gelegen. Ongelooflijk. U kunt gaan. Luitenant de Stoeler is geen onbeduidend persoon. Hij is zeer militant. En we kunnen vertrouwen op zijn lichamelijke kracht. En ook zijn wonderbaarlijke tactiek van oorlog voeren. Ik ben verbaasd, meneer de resident. Wie zijn ze eigenlijk? Tuan Kurau en Tuan Kutambusai. Vooral de laatste
Ik zou hem graag willen ontmoeten. Eigenaardig. Zoveel mensen houden van hem. Wat een ellende. Major, maak een leger gereed om luitenant Stoeler te helpen. Het is gewoon wat belachelijk. Dat wij voor zoveel mannen niet... Wat doe jij hier? Neem u mij niet kwalijk, meneer. Ik wil erg graag met die oorlog meedoen. Ik kan met een wapen omgaan. Ik kan. Maar, je bent een kop. Ja, maar ik wil graag, meneer. Kami nanti ngabu-ibu hati. Kontrasi janganlah tinggi, kalaulah tinggi godaun jangan. Wahai kasih janganlah poin. Ya. Kau harus tahu. Anggap ini satu pengorbanan yang harus kamu lakukan. Dit gebied en Benteng Grauw moeten veroverd worden. Want het is het centrum waar ze zich stand houden. Het zou al te gek zijn als het leger, dat al met 200 man versterkt is, hun standhouding niet kunnen breken. Luitenant van Amerongen, zorg dat je niet faalt. Rasanya sudah waktunya kita berpisah, sahabat. Aku sarankan
agar kau menuju air bangis dan aku akan menuju ke Mandailing. Tunggu. Ya, kita harus tabah menghadapi kekalahan ini agar kita tidak menjadi patah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kohar, kita istirahat di sini. Kita istirahat di sini. Ik geloof zeker dat Van Amerongen een eermedaille zal ontvangen. En wat krijgen wij? En dank u zeer voor uw aanwezigheid. Ik keek je toen aan, kom en laat mij niet staan. Ik ben toch zo blij, je zegt mij. Long live the koning! Hip, hip, hip! Hip, hip, hip! En dan werd Ik moet wat eer tegen doen. ik hoorde toen zij rozen voor jou en voor mij. Belanda, bangun! Hentikan! Hentikan! Bidin, hentikan. Saya harus membunuhnya, tuanku. Dia orang kafir. Seluruh keluarga saya dibunuhnya. Bidin, tidak semua orang asing orang kafir. Dan belum tentu dia yang memusnahkan seluruh keluargamu. Tetapi kawan-kawannya, mungkin saudara-saudaranya, bangsanya. Lihat ini, tuanku. Lihatlah. Tawan dia, aku ingin tahu apa hentikan. Saya harus membunuhnya, tuanku. Dia orang kafir. Seluruh keluarga saya dibunuhnya. Bidin, tidak semua orang asing orang kafir. Dan belum tentu dia yang memusnahkan seluruh keluargamu. Tetapi kawan-kawannya, mungkin saudara-saudaranya, bangsanya. Lihat ini, tuanku. Lihatlah. Tawan dia, aku ingin tahu apa tujuan datang kemari. Baik, Tuan. Seluruh keluarga saya musnah, tuanku. Saya tidak punya siapa-siapa lagi.
Kau harus rela kalau kau kehilangan seluruh keluargamu. Inilah pengorbanan. Dan pengorbanan ini tidak perlu kau kotori dengan dendam. Apalagi sampai membunuh orang yang kita belum ketahui kesalahannya. Meskipun orang itu orang asing. Kau harus paham bahwa di mata Allah tidak ada yang membedakan bagi sesama manusia. Yang berbeda hanyalah akhlaknya, bukan dari mana mereka berasal. Aku harap kau mau memahami. Monggo Pak Tuan, boleh makan saya. Aku ingin tahu apa tujuan Tuan datang ke wilayah kami.